wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sah ya, Bang. Muslim ya teman-teman. Oke, Mau sah. saya tambah lagi, Bang? Oh, silakan tambahan kalau mau ada tambahan. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Oke, Muslim ya, sah ya. Oke. Gimana, Bang? Oke, Bang. Saya ini kan sudah sering buka channel seperti ini. Iya, Bang. Udah berapa lama Abang ikuti? Abang sering nonton? Setahun, sebulan? Nonton Bang Edis gitu? Sudah setahun, sebulan, 2 bulan? Sudah kurang lebih 3 bulan, Abang. 3 bulan. Adakah yang saya katakan itu fitnah? Atau bagaimana kesan dan kesan-kesan Anda ketika menonton channel saya? Kalau saya sih Bang, jujur aja ya Bang ya. Sebenarnya menambah ilmu. Tapi mereka tidak tahu mengarahkannya gimana, Bang. Menambah ilmu, mantap, mantap. Iya Bang, kalau bagi saya menambah ilmu. Mengapa saya menambah ilmu? Walaupun istilahnya kisah Nabi Rasul itu istilahnya ada yang jelek, yang baik, kita kan paham gitu loh Bang. Nah gitu. Bukan makin saya itu istilahnya, itu kan kalau misalnya saya murtad pun itu kan tergantung saya loh Bang. Kalau sekiranya, tapi kan setidaknya kita sudah mengetahui. Kalau memang ada yang berani menantang argumen Abang, ya silakan gitu. Iya. Banyak bang yang tidak bisa kita bantah argumen Abang. Contohnya Bang, seperti saya lah berpikir juga. Ini kan jenggot saya potong ini Bang, saya potong jenggot saya. Gara-gara? Katanya bergantungan katanya di sini bidadari Bang. Umur saya udah 50 tahun. 50 tahun umur saya Bang, belum ada di sini satu pun bidadari bergelantungan Bang. Itulah Bang, saya nggak. Ya, tapi banyak Muslim yang tidak tahu Bang, bahwa di janggutnya Muslim itu banyak bidadari-bidadari bergelantungan. Nah, ketika Abang tahu itu, Abang shock ya kan? Shock lah Bang. Sangat shock sekali Bang. Nah itu. Kalau bergantungan pun di sini bidadari, siapa yang tahu Bang? Karena buktinya bagi saya itu tidak ada gitu loh Bang. Tidak ada. Oke. Jadi artinya, tapi kan Anda ini masih Muslim ya? Muslim Bang. Iya. Artinya itu kan ada riwayat yang mengatakan bahwa Muhammad berkata bahwa di janggut seorang Muslim itu ada bidadari bergelantungan. Nah, dan Anda tidak percaya itu, artinya maksud Anda kan begini, maksud Anda Muhammad itu nggak pernah ngomong begitu. Muhammad itu nggak mungkin ngomong yang bohong begitu. Menurut Anda begitu kan? Iya. Iya. Karena nggak ada buktinya Bang. Sedikit pun, secuil pun nggak ada, setengu pun nggak ada Bang. Buktinya bergelantungan di jenggot saya ini apa? Bidadari. Nah, Iya. nggak ada. Iya. Tapi makanya itu Bang, sekarang itu banyak umat Muslim yang sudah sekarang itu bersuara gitu loh. Selama ini kan mereka takut Bang. Takut mereka bersuara. Untuk menyuarakan apa yang mereka temui, kejanggalan-kejanggalan, keanehan-keanehan yang mereka temui ketika mereka membaca hadis. Sosok Muhammad, figur Muhammad yang digambarkan di dalam hadis itu. Katanya Muhammad bilang, di hidung orang ada setan tidur di situ. Betul nggak? Itu gimana? Abang percaya juga itu? Kalau saya sih nggak percaya lah Bang, itu gimana itu cara apanya itu gitu, nggak paham lah saya itu. Nggak paham saya. Kalau yang ada ya, kalau kita bernapas itu kan napas yang keluar, kemungkinan karena bau mulut kita ya adalah hadas di hidung kita, itu sepatutnya yang dibersihkan.
Iya. bukan setan. Tapi Gitu. menurut hadis setan bang yang tidur di situ. Nah, itulah banyak yang ngarang-ngarang itu bang. Itu yang ngarang-ngarang banyak. Oke. Contohnya, Coba kita Bang. naikkan satu muslim yang lain ya. Kita naikkan satu muslim yang lain. Ini Oke, ada Bang. Bang Rizal ya. Bang Rizal. Kita ngobrol-ngobrol santai lah ya. Jangan terlalu tegang. Oke. Santai-santai ya. Kita ngobrol dengan Bang Rizal. Ya, halo Bang Rizal. Udo Rizal, apa kabar? Selamat malam Bang Rizal. Selamat malam Bang Rizal. Idis, manusia Tuh paling disapa sulit selamat cerita. malam, nggak menyapa. Inilah bang gambaran seorang muslim, dia tidak mau bang membalas. Pendendam dia bang, pendendam. Kau nggak Pendendam dia berani bang. lagi. Rijal, Rijal, sebelum satu mulai, lawan satu. Rijal, sebelum mulailah dulu dengan sapaan. Orang-orang Coba yang disapa nggak nih. punya akal macam kalian buat apa disalami? Ya? Akalnya itu udah Tuh bang, ya. Jadi begini Dis ya, Tuhan yang begitu agungnya, Tuhan penguasa bumi dan langit, Tuhan yang mencipta alam semesta, Tuhan yang mengatur perputaran bintang, bulan dan matahari, Tuhan pemilik surga dan neraka. Kalau mau dipakai, ya Tuhan yang begitu ya, mulianya, nggak mungkin lebih lahir tidak di mungkin anak lagi. Sudah selesai bicaranya? Sudah selesai Ya, bicaranya? Kalau orang yang akalnya bermasalah, Des, maka dia akan mengatakan, ya, akan mencampurkan antara ayat yang satu, ya, Des, kau balik ke merahmu dulu, kau balik ke merahmu. Sebentar, ini bacanya apa? Fi Hawaika, betul? Fi, coba baca. Baca Rijal. Ya udah, kau baca aja. Maka di hadapan orang yang akalnya Berat bermasalah. berat saudara. Gimana? Apa yang Sudah setuju? Des, begini Des ya. Di dalam 2 Samuel ya 11 Aduh. Yang dibahas apa? Lari kemana-mana. Ya gimana Bang Ahmad? Kalau bagi saya bang, saya tidak malu mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Saya nggak malu. Nah, kalau saya mau murtad, ya itu hak saya gitu. Nah, ternyata saya pada saat ini belum murtad. Saya cuman mengajak teman-teman agar mengatakan yang benar itu ya benar, yang salah itu ya salah. Gitu loh bang. Ya. Contohnya bang, seperti yang ditahan kayak anak Batak. Yang benar-benar aja lah negara ini, maksud saya itu, jangan asal-asalan membuat undang-undang. Kalau memang undang-undang agama itu dilakukan, banyak bang yang nggak bertangan orang. Contohnya ini bang, mencuri mangga, itu wajib dipotong itu tangannya bang. Menurut agama Islam mencuri itu harus dipotong tangannya, betul? Iya, ya udah dilaksanakan aja sama negara, kenapa? Itu yang saya Mereka maksud. tidak mau mengikuti hukum Allah, Bang. Ya itu tadi, itu yang saya merasa malu gitu sebagai umat Islam. Potong tangannya biar nggak bertangan semua, termasuk saya ini bisa bisa kepotong tangan saya yang pernah mencuri saya bang. Nah, biar nampak semua Islam itu Islam yang mana gitu. Jadi kalau saya jalan ke sana kan udah dipotong tangannya. Oh itu agama Islam, dipotong tangannya mencuri gitu. Biar paham gitu loh bang. Oke, Fazil. Itulah saya bilang tadi bang. Katakanlah yang benar itu benar, yang salah itu salah. Jangan sembarangan memonis orang, memenjarakan. Apa sih artinya? Manusia juga itu yang diciptakan Allah juga itu, bukan sembarangan orang. Kan ciptaan Allah kalau memang dia beragama.
Orang Bang, semut pun nggak bergagak tapi yang kata diciptakan Al-Quran, orang. tapi kata Al-Quran mereka seburuk-buruknya makhluk loh. Itulah bang, makanya saya pun tak gimana. Bingung saya. Bingung. Dan saya Kalau bilang kata Buya Sakur, jangan takut murtad dong. saya udah bilang duluan bang. Jangan takut murtad. Cuman begini bang. Cuman begini bang. Bagi saya ini, saya sudah seperti memegang agama Islam ini sudah seperti memegang duri. Saya tahankan saya sakit, saya lepas saya sakit juga gitu. Udah paham lah bang itu. Iya. Jadi gini teman-teman ya, di dalam ada ayat Al-Quran dikatakan bahwa seburuk-buruknya makhluk ya. Nih, perhatikan ya. Saya akan tampilkan di dalam surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal ayat yang kelima. Apa kata Allah kepada orang-orang kafir? Perhatikan. Ya. Surat Al-Anfal ayat 55. Sesungguhnya binatang, bayangkan bang, binatang loh bang. Sesungguhnya binatang yang paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang. Ini disamakan dengan binatang bang. Nah, tapi bang, saya kasih tunjuk bang, saya kasih tunjuk. Nih, saya kasih tunjuk ya. Nih, perhatikan bang ya. Yang seburuk-buruknya itu bang ya. Nih, saya tunjuk. Ini siapa bang? Ini kaum muslimin bang. Kaum muslimin naik haji. Ya, ketika mereka naik haji, mereka tidak naik unta, bang. Nih, ini kaum muslim jamaah haji. Mereka naik haji. Mereka naik haji pakai apa? Pakai pesawat terbang. Pesawat terbang buatan siapa? Buatan tapir. Yang katanya seburuk-buruknya makhluk. Bayangkan, bang, orang Islam yang bilang yang percaya bahwa seburuk-buruknya binatang itu adalah orang tapir, tetapi di detik yang sama orang Islam yang bilang begitu naik pesawat bikinan orang tapir. Ini yang saya katakan bang, sungguh kalian berada dalam kenekatan yang sangat nyata. Ini bang, kita tahu bang, pesawat ini buatan non-muslim. Nggak ada bang muslim yang nemuin teknologi begini. Ini buatan tapir-tapir semua yang nggak percaya sama Allah. Buatan Wahyudi, Kristen, ya Jepang. Ini buatan-buatan orang Kristen, Yahudi semua ini. Barang-barang ini, pesawat terbang. Tapi bang, mereka yang dikatakan seburuk-buruknya makhluk itu malah dipakai alat penemuannya. Coba bang. Untuk cium-cium batu itu bang ya? Iya, untuk nyiumin batu ke Arab. Untuk ini. Mereka datang ke Arab. Apa yang dilakukan umat muslim nih? Ini ada tappingan tadi nih bang. Saya katanya membantu Edis merusak Islam katanya. Benarnya teman-teman. Saya nggak merusak Islam, saya mengutarakan. Bentar bang Edis. Saya hanya meluruskan. Katakanlah yang benar itu benar. Katakanlah yang salah itu salah. Cuman itu bagi saya. Nah, kalau kamu mau cium batu itu menghapus dosa, silakan. Karena saya nggak yakin itu menghapus dosa. Itu batu. Itu namanya syirik. Nah, saya hanya percaya sama Allah Ta'ala. Itu bagi saya. Tuh. Nah, Ya kan? itu bagi saya hanya percaya pada Allah Ta'ala. Saya percaya sama Al-Quran. Al-Quran mengatakan beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Itu saya. Iya Pak. Jadi memang yang terjadi selama ini itu banyak umat muslim itu dia tidak belajar nih. Makanya nih dikatakan begini, tapi ya serba dilema juga nih bang nih.
Ini Muslim nih, ini hadis, ini Quran, ini hadis nih. Yang mana ini? Nah, Pak Cakra itu mengatakan buku-buku hadis ini ya, yang isinya, Bang, hadis itu sebagian besar diriwayatkan Abu Hurairah. Tahu nggak Bang Abu Hurairah itu siapa? Itulah Bang, kurang paham Iya. saya nggak. Jadi begini. Kalau hadis-hadis ini saya. Jadi justru Abu Hurairah menurut riwayat-riwayat Muslim itu adalah orang yang paling singkat dia bertemu dengan Muhammad, kurang lebih hanya sekitar 2 tahunan. Dia hanya bertemu Muhammad 2 tahun, tetapi dialah yang paling banyak meriwayatkan hadis. Makanya saya bilang, Bang, ketika saya pelajari agama Islam ini, bukankah Muhammad lebih dahulu dia itu berteman dengan sepupunya, yaitu Ali bin Abu Thalib. Muhammad itu kan menurut riwayat dirawat oleh Abu Thalib, ya kan? Kemudian Abu Thalib itu punya anak namanya Ali. Menantunya Muhammad sendiri itu akhirnya nanti yang menikah dengan Fatimah. Berapa hadis yang diriwayatkan Ali? Tapi berapa hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang hanya kurang lebih 2 tahun bertemu dengan Muhammad? Penuh, numplek Bang. Bahkan dia itulah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Nah, di dalam riwayat-riwayat hadis, tahu nggak Bang arti Abu Hurairah itu apa? Abu itu bapak, Hurairah itu kucing. Kucing. Jadi Abu Hurairah itu kalau secara letterlek itu artinya bapak kucing. Maksudnya dia itu seorang bapak penggemar kucing. Dia itu sangat senang dengan kucing. Makanya zaman saya masih kecil, waktu saya masih kecil, masih main mobil-mobilan ngeng. Nah itu saya punya teman. Nah, teman saya itu nabrak kucing, main mobil-mobilan kami kan, nabrak kucing. Dia ketakutan. Kenapa katanya? Nanti kami disuruh ngitung bulu kucingnya. Iya, waktu saya masih kecil Bang. Disuruh ngitung bulu kucing. Karena apa? Karena hewan kesayangan Rasulullah itu adalah kucing katanya. Jadi kucing ini sangat kami muliakan kata dia. Ternyata setelah saya sudah besar, setelah saya periksa, oh ternyata banyak diriwayatkan, hadis-hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah, penggemar kucing. Makanya Bang saya tahu kenapa umat muslim tuh sangat anti sama anjing. Tahu nggak kenapa? Kan umat muslim nggak bisa kalau ada anjing di najis. Najis, karena air liur najis katanya. Ternyata, ini dugaan saya Bang ya, dugaan saya. Namanya kucing, itu kan paling takut sama anjing. Abang kalau jadi penggemar kucing, ya, Abang itu sangat menjaga kucing Anda itu dari anjing. Karena ini dua hewan ini, Tom dan Jerry ini. Ya kan? Kucing dan anjing itu lambang permusuhan abadi. Jadi di mana ada anjing, di situ dia ngejar kucing. Nah, mungkin, ini sangat mungkin karena Abu Hurairah itu sangat penggemar kucing, bisa jadi dia sangat benci anjing. Makanya dalam riwayat-riwayat, ya anjing itu selalu ya. Saya mengucapkan narasi saya dulu Silakan, Bang, silakan. Teman-teman ya Bang. Karena banyak tappingan sama saya nih kok katanya saya mendukung Edis. Saya bukan mendukung, cuman saya hanya meluruskan, menerangkan supaya kamu tahu gitu. Umatku, umat Islam semuanya, seluruh dunia. Jangan kamu sok-sok bilang kitab saya suci. Ya suci bagi kamu. Kalau bagi umat Kristen semua, Bang, terutama Bang Edis, semua Kristen seluruh dunia mengakui itu Al-Quran, kitab biar kamu tahu. Bagi kamu, ya kitab kamu ya memang bagi kamu baik, suci. Tapi suci kan bagi kita. Kalau bagi mereka itu ya jangan sok suci, jangan sok diagung-agungkan di Indonesia ini. Kalau memang betul-betul Indonesia ini mengagungkan
Islam, ya udah hukum itu dilaksanakan, potong tangannya yang mencuri. Nah, bertahu itu Islam itu kayak mana. Jangan dikit-dikit ditangkap, dikit-dikit ditangkap. Saya nggak takut saya. Ya, seperti saya bilang, Bang. Saya dibawa nggak takut. Saya hanya gini, kita ubah yuk kebiasaan. Maksudnya begini, argumen, lawanlah dengan argumen. Pendapat, bantahlah dengan pendapat. Jangan sikit-sikit lapor polisi. Saya kasih contoh, Bang. Saya kasih contoh nih. Ini yang saya katakan tadi ya, nih perhatikan. Nih, ini ada hadisnya, Bang. Sahih Muslim 2934. Perhatikan. Sahih Muslim 2934 telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya. Dia berkata, saya bacakan di hadapan Malik dari Nafi, dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuh anjing. Nih, membunuh anjing. Banyak nih Bang hadis-hadisnya nih. Sahih Muslim 2935 telah menceritakan dan seterusnya. Abu Bakar bin dan seterusnya. Dari Ibnu Umar, dia berkata, Rasulullah SAW memerintahkan supaya membunuh anjing. Lalu beliau mengutus orang ke seluruh penjuru Madinah untuk membunuh anjing. Nih, ya, banyak nih Bang hadis-hadisnya. Salah memerintahkan supaya membunuh anjing, lantas kami pergi ke seluruh penjuru kota, sehingga kami tidak meninggalkan seekor anjing pun, melainkan kami membunuhnya. Nih, perhatikan. Bahkan kami membunuh seekor anjing yang selalu mengikuti tuannya. Nih Bang, banyak Bang hadisnya bertumpuk-tumpuk. Bahkan dikatakan anjing itu jelmaan setan. Nih, ya kan? Perhatikan nih, banyak nih. Anjing itu jelmaan setan katanya. Nih ya. Kemudian Nabi SAW melarang membunuh anjing seperti itu. Namun beliau bersabda, bunuhlah anjing yang berwarna hitam. Nah, ini warna hitam, dengan 2 titik putih di keningnya, karena anjing itu adalah jelmaan syaitan. Hanya itu Bang Ahmad? Oke Bang, oke. Oke, terima kasih Bang Ahmad. Saya turunkan ya Bang Ahmad ya. Oke, sehat selalu Bang. Amin. Selamat malam Bang Ahmad, saya turunkan. Ya teman-teman, karena memang kadang-kadang banyak faktor teman-teman. Karena sebenarnya kalau menurut pengamatan saya ya, menurut hasil penelitian saya, sebenarnya teman-teman, hukum penistaan agama itu tidak ada kalau masyarakat Indonesia itu tidak barbar. Ya. Sebenarnya kita juga tidak bisa menyalahkan ya. Kenapa ada hukum penistaan agama itu? Kita tidak bisa menyalahkan DPR ya yang membuat hukum itu. Gini, karena yang terjadi ketika Anda membahas agama Islam, sekalipun itu bahasan Anda benar, tetapi itu menyakiti umat muslim, itu akan membuat umat muslim tuh marah. Dan kalau marah mereka bisa berlomba-lomba di Monas. Nah, demi supaya tidak terjadi kegaduhan, supaya tidak terjadi kerusuhan, ya orangnya itu ya dimasukin saja ke penjara. Karena mental masyarakat kita yang masih seperti itu. Seandainya mental masyarakat kita biasa berargumen dilawan dengan argumen, saya rasa undang-undang penistaan agama itu nggak bakal ada. Saya kasih contoh yang paling nyata ya. Pada tahun ya kurang lebih, ya saya juga belum lahir ya, mungkin sekitar tahun 60-an begitu. Ada seseorang yang bernama Arswendo. Tahu kasusnya Arswendo? Nih ya. Nih. Arswendo, biar saya tampilkan di layar. Perhatikan ya. Arswendo ini adalah seorang tokoh. Beliau ini seorang Katolik, ya. Nih namanya Arswendo, pasti teman-teman sangat familiar terhadap wajahnya.
Akibat dari kontroversi yang bersifat nasional ini, Arswendo divonis hukuman penjara 5 tahun dengan tuntutan KUHP pasal 156A dan majalah monitor dibredel. Nih, dicabut SOP-nya oleh Departemen Penerangan yang saat itu dipimpin oleh Harmoko yang juga memiliki saham di majalah Monitor. Nih, ironisnya Arswendo dihukum karena alasan demi ketertiban umum. Ini loh. Gara-garanya dia bikin polling. Ayo teman-teman, siapa tokoh yang kamu kagumi? Dibikinlah